Ketemu lagi di sesi kedua ya, part 2 terkait dengan siken. Jadi dalam beberapa waktu lalu saya pernah posting untuk part 1, ada beberapa komentar pertanyaan terkait instalasi siken. Nah, kayaknya memang video sebelumnya itu agak sedikit sulit karena semuanya kita kerjakan manual. Nah, sekarang kita coba membuat satu video, kita coba belajar bagaimana membuat siken tapi berjalan di atas kontainer, di atas Docker. Nah, nanti desainnya, kalau teman-teman lihat, pertama kita akan install Portainer dulu di port 9000. Gunanya nanti biar gampang kita manage seluruh Docker yang nanti akan kita install. Nah, terus ada Nginx. Nanti silahkan disesuaikan ya. Kebetulan mesin yang saya gunakan ini sudah ada port 80 dan 443 untuk HTTP dan SSL-nya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman punya satu mesin yang masih fresh, bisa gunakan default port. Tapi karena saya nggak punya, jadi kita coba dengan Nginx nanti jalan di port 8444 SSL-nya. Terus ada CycanDB, ini pakai PostgreSQL. Terus ada Solar, ada Redis, dan ada beberapa fitur lain. Tapi fitur utamanya adalah ini. Dan nanti hardware yang kita gunakan, kalau pakai VM kecil aja, CPU-nya bisa 2 vCPU, RAM-nya bisa 4 GB atau 8 GB, harddisk-nya bisa 10 sampai 20 GB. Tapi kalau untuk yang production, karena ini adalah sifatnya data ya, mungkin butuh harddisk yang lumayan besar juga untuk menyimpan data. Nah, nanti buat teman-teman yang ingin mengolah Postgre-nya menggunakan web, bisa install Postgre admin, terus pakai website. Kebetulan saya pakai CLI aja. Nah, terus juga port web server yang kita gunakan tadi ya, karena portnya sudah terpakai di mesin yang saya gunakan, jadinya saya tidak menggunakan port default 80 atau 4443. Oke, pertama mungkin kita lihat dulu konsol ya, kita konsol dulu ya. Dari dari OS yang saya gunakan itu menggunakan Ubuntu ya, Noble 2404. Nah, pertama mungkin kita update dulu seluruh paketnya biar mengikuti dengan perkembangan paket yang di-maintain oleh Ubuntu. Jadi nanti kita install dengan update terakhir. Terus setelah kita update, mungkin di sini saya tidak lagi menginstall Docker karena Dockernya udah ada. Jadi buat teman-teman belum install Docker di VM di mesinnya, itu silahkan mengikuti tutorial yang lain untuk instalasi Docker. Yang pasti kita cek dulu Dockernya sudah berjalan belum. Oke, ini sudah ada Dockernya, memori yang digunakan udah berjalan, Dockernya sudah ready untuk dipakai. Terus yang berikutnya adalah kita lihat saat ini nggak ada kontainer apapun ya, masih kosong. Nah, untuk pertama sekali yang kita gunakan adalah kita akan menginstall Portainer untuk Docker management di dalam mesinnya. Nah, ini kita ambil Portainer yang paling terakhir. Nah, ini kebetulan saya sudah ada image-nya, jadi tidak mendownload lagi biar kita cepat. Nah, ini kalau kita cek image apa aja yang sudah ada, ini saya sudah ada Portainer ya yang nanti akan kita install. Dan teman-teman silahkan untuk mendownload dulu Portainernya. Terus juga jangan lupa nanti buat volume ya. Nah, di sini udah ada Portainer data volumenya. Jadi kalau misalkan
teman-teman belum ada volume portainer data, bisa ketik kayak gini, docker create volume portainer data. Nah, nanti akan muncul untuk portainer data di sini, untuk volumenya. Nah, setelah itu kita jalankan portainer. Nah, kita jalankan portainer. Oke, jadi ini kita jalankan portainer dengan port 9000 untuk kita akses. Tadi di awal saya sampaikan bahwa portainer akan berjalan di port 9000. Nah, ini portainer kita jalankan di port 9000. Terus juga menggunakan datanya di slash data. Tadi udah kita create ya portainer data. Ini udah ada portainer data. Sorry. Oke, ini kita anggap di portainer data ya. Ini udah jalan, udah ada portainer data yang dimount di slash data. Nah, ketika ini sudah jalan, kita bisa cek dengan Docker PS untuk melihat background yang jalan di Dockernya. Ini udah ada portainer, container ID-nya udah ada 1 menit yang lalu. Dengan portnya 9000. Nah, sekarang kita bisa mengakses ke portainer. Jadi teman-teman bisa akses ke portainer. Tergantung IP-nya berapa ya. Nah, di sini kita set password untuk akun pertama. Oke. Nah, pastikan ini 12 karakter ya panjangnya. Create akun. Nah, ya, kita sudah masuk ke dalam portainer. Sorry, salah. Oke. Ini kita udah masuk ke dalam portainer. Jadi kalau dilihat informasinya, ini saat ini ada environment, ada 1 kontainer yang jalan, yaitu portainer, ada 9 volume. Image kebetulan saya ada beberapa image yang udah ada. Buat teman-teman jangan khawatir, nanti begitu kita buat scan-nya, itu image-nya juga akan tersedia. Terus ada 2 CPU yang digunakan dan RAM 8 GB. Oke, saat ini portainer udah siap untuk kita jalankan. Cuman di dalam ini belum ada kontainer. Jadi di sini nanti kita akan buat beberapa kontainer ya, atau ada stacking juga nanti. Kita akan buat Docker, buat database-nya, buat Solar untuk search engine-nya, Redis dan lain-lain. Nanti kita akan buatkan pelan-pelan. Nah, yang berikutnya adalah kita install Git dulu ya buat teman-teman, karena nanti kita akan pull Docker-nya dari website di GitHub. Jadi yang perlu kita install adalah Git. Nah, buat teman-teman yang yang belum menginstall karena fresh mesin gitu ya, silahkan install. Kebetulan kayaknya saya udah ada deh Git di sini. Oke, saya udah ada Git-nya, jadi silahkan nanti teman-teman install Git dulu. Nah, setelah itu kita akan mendownload dari GitHub. Nah, di sini URL-nya GitHub siken docker. Nah, di sini ada versi Docker siken-nya. Jadi teman-teman bisa nge-pull dulu. Jadi silahkan nanti di pull dulu ininya,
di clone ke lokal. Nah, nanti setelah di clone kita akan edit ya. Kita akan edit yang bagian environment yang akan kita gunakan, termasuk juga nanti kita akan build si Docker, dan setelah itu baru kita jalankan. Nanti akan terbentuk beberapa kontainer seperti ini. Nah, nanti kita akan coba untuk nge-clone. Nah, ini image-nya dari Sikan Docker. Nah, jadi silahkan nanti misalkan kita buatkan satu data ya. Saya buatkan di sini Docker data. Jadi silakan nanti teman-teman silakan buat Docker data gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, nanti masuk ke dalam Docker data. Nah, link di dalam ini tinggal di clone aja. Ini ada gitnya ya. Nanti tinggal di clone kayak gini. Tinggal di clone, di copy tadi, tinggal git clone, nanti dia akan membentuk satu directory baru di dalam Sikan Docker. Oke, saya mungkin hapus saja ini ya. Kita mulai dari awal. Sikan Docker, ini kita hapus. Nah, terus kita clone tadi. Nah, ini udah ada Sikan Docker. Nah, di dalam Sikan Docker di sini kan ada nggak kelihatan. Nah, di sini kan ada contoh ya. Nah, ini kita kopikan contoh ini ke env. Nah, baru kita edit environment yang udah kita copy tadi. Nah, di dalam environment di sini pastikan potnya tidak bentrok ya. Jadi kalau misalkan ada pot yang bentrok, itu mungkin diganti aja potnya. Jadi kayak tadi kita pakai untuk engine-nya SSL 8443. Nah, ini kita edit aja. Nah, Sikan, oh ini SSL port karena bentrok, saya 8444 gitu ya. Nah, terus juga ini user database-nya. Kalau misalkan nanti teman-teman mau manage Postgre-nya, terus di sini untuk nanti kita manage Sikan-nya, berarti kalau saya pakai domain saya, silakan teman-teman nanti pakai yang IP address publik atau domain masing-masing ya. Nah, udah. Ini kalau login Sikan-nya nanti pakai Sikan admin tes 123. Oke. Nah, silahkan nanti pakai itu. Terus di sini sudah ada image Solar, Redis, data pusher juga udah ada. Nginx port. Nah, di sini di lokal Nginx-nya. Oke. Ini udah ada semua. Udah kita simpan. Nah, terus kita lihat ada port yang berjalan di 81 enggak ya? 81 8081. Oke, tidak ada. Yang penting teman-teman pastiin tidak ada port yang bentrok ya. Nah, setelah itu kalau misalkan sudah kita edit semuanya, sebentar. Nginx tadi, coba lihat di Nginx Sikan core, Nginx, Ngin port. Nah, ini ada Nginx SSL. Coba di YAML ya. Jadi kita edit satu lagi, ada YAML filenya selain environment. Nah, di sini ada
Nginx SSL port. Nah, ini yang kita pakai tadi ya di dalam environment yang akan nanti kita gunakan untuk SSL-nya. Terus ini di port pakai SSL port di Nginx slot Nginx port pakai SSL. Oke. Berarti kita connect ke SSL port ya. Udah. Nah, terus tadi di Dockernya kita build di sini ya. Ini kita build. Jadi dia akan rebuild semua kebutuhan yang kita butuhkan untuk membangun satu siken. Nah, jadi kalian nggak perlu harus manual lagi, sudah ada contohnya. Nah, di sini terus berikutnya kita jalankan si kontainernya. Nah, kita buat min d spasi gitu ya biar jalan di background. Di sini dia akan buat kontainernya. Kita bisa pantau. Nah, ini udah sesuatu udah ada ya, container udah ada, siken Docker DB udah mulai terbangun, Redis udah ada, Solar udah ada. Tinggal Nginx ini masih starting ya, masih belum bisa kita akses. Kita tunggu aja berapa lama. Nah, ini satu persatu dia build. Nah, ini mulai masuk ke Nginx untuk siken portalnya. Siken Docker belum muncul. Memang agak lama ya. Jadi memang butuh kesabaran untuk menunggu. Tapi intinya kalian yang kemarin kesulitan pada saat membuat siken secara manual, nah sekarang ini bisa otomatis. Jadi kalian tinggal pull, tinggal clone yang ada di dalam GitHub. Nah, terus kalian edit environment-nya, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi tinggal ini ya, yang tadi kita setting environment-nya, siken portnya berapa, siken db-nya default ya, misalkan portnya port Postgre default 5432. Terus untuk akses ke port Solarnya, untuk API ngecek itu ada di port berapa. Nah, nanti setelah environment dan juga YAML-nya udah diedit, nah setelah itu tinggal di build kayak di atas ini ya, kalian tinggal build di atas ini, terus udah jalankan beberapa kontainernya ya. Nah, nanti dia akan buat volume juga. Jadi di sini masih belum jalan. Nah, di siken Docker DB udah kelihatan ya, healthy. Nah, ini yang Nginx saat ini masih coba untuk jalan. Lebih gampang itu kita akses dari portainer. Jadi coba kita balik ya. Nah, jadi teman-teman kayak gini. Di portainer sekarang kalau kita lihat di dalam dashboardnya, tadi kan kelihatan ya baru satu kontainer. Nah, sekarang udah ada 7 nih. Saat ini baru mulai proses untuk create yang kontainer baru, ada Nginx. Nah, ini baru mau di create, dan dia juga udah assign IP address. Jadi kalau misalkan nanti kita mau maintain, nah ini udah ada IP addressnya. Atau misalkan kita mau akses ke ke DB, nah ini udah ada konsol juga, jadi nggak perlu command line, teman-teman tinggal connect melalui konsol. Nah, di sini udah ada udah ada konsolnya. Nah, nanti tinggal
tadi usernya apa ya? Nah, Postgre ya. Nanti tinggal kita bisa melihat isi daripada database yang dibuat melalui konsol. Nah, jadi silakan nanti teman-teman dengan ada Portainer itu udah lebih gampang. Nah, ini Nginx udah jalan, portnya ini ya. Yang ini ya, portnya 8444. Nah, Portainer kita udah jalan, coba kita sekarang akses ke Nginx port. Nah, ini kita akses ke scan-nya. Oh sorry, di sini harusnya HTTPS. Oke, karena ini kita belum setting untuk SSL certificate, jadi di sini accept aja, karena ini adalah portal kita sendiri ya. Nah, di awal-awal memang karena baru jalan, jadi butuh proses ya untuk mesinnya untuk memproses scan frameworknya. Ini udah muncul ya, scan mulai dari database, organisasi, terus grup. Nah, untuk login, teman-teman nanti bisa menggunakan di dalam environment. Ini ada username dan passwordnya ya, kalau nggak salah. Ini scan admin, passwordnya tes1234. Nanti silakan ganti, nanti diganti aja. Oke, udah selesai. Jadi nanti kalian tinggal buat dataset, organisasinya, tinggal buat di sini datasetnya, ya. Terus ya, silakan nanti disesuaikan template-nya dan lain-lain. Dan untuk port, teman-teman bisa juga menggunakan kayak semacam ngrok ya, ngrok untuk meredirect port 844 ke SSL, atau kalau fresh machine silahkan nanti diganti portnya dengan default di environment dan di YAML juga. Nah, kalau misalkan untuk sertifikat, nanti silakan kalian buatkan satu sertifikat menggunakan yang free ya, mungkin pakai yang free kayak fitur-fitur sertifikat yang memang kita bisa akses secara free, atau beli sertifikat dari penyedia SSL. Nah, mungkin demikian cara install scan. Jadi nggak perlu harus lama-lama ya, mungkin hitung 20 menit itu udah selesai scan-nya. Kalau kalian kesulitan, silahkan tinggalkan komen, atau misalkan kalau butuh bantuan nanti silahkan kontak saya, kita installkan di tempat kalian. Semoga berhasil semuanya. Silahkan untuk dicoba.